Jangan lupa kecurangan itu sumbernya dua. Selama ini orang bicara tentang aparat ASN, TNI di bagian tertentu. Tetapi sebenarnya itu ya selalu terjadi dan mungkin sulit dihindari ya. Aparat kepolisian, ASN dan sebagainya. Tapi ada hal lain. Yang saya katakan sejak pemilu di dalam reformasi ini, terutama sesudah pemilu kedua, itu kecurangan sebenarnya mula-mula munculnya bukan dari aparat. Karena misalnya 2014 misalnya ya, 2004 misalnya ya. 2004 itu kecurangan sudah mulai muncul. Tetapi di situ bukan rekayasa presiden. Bu Mega waktu itu netral sekali 2004. Oleh sebab itu dia kalah karena dia tidak menggunakan aparat apapun. Tetapi apa ada kecurangan waktu itu? Wah, ada banyak. Apa yang terjadi? Kecurangan antar kontestan waktu itu. Jadi gugatan itu bukan kepada pemerintah. Dari satu kontestan ke kontestan lain. Kontestan ke KPU daerah tertentu. Di daerah lain memihak partai ini, di daerah lain partai itu, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu tidak monolitik atau tidak vertikal. Kecurangannya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Zaman Orde Baru kan vertikal, ditentukan dari atas, tetap ini yang menang, udahlah zaman Orde Baru. Di zaman reformasi itu horizontal. Di Kudus itu antara PAN dengan Golkar misalnya. Nanti di Manado antara PDIP dengan misalnya P3 dan seterusnya itu vertikal. Jadi bukan aparat kalau itu. Jadi ketika itu presiden tidak menggunakan aparat. Bu Mega enggak waktu itu. Saya kira semua kesaksian mengatakan presiden tahun 2004 itu tidak menggunakan aparat dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mungkin ada di berbagai daerah itu PDIP itu partai antar partai, karena partai lain pun pada waktu itu ketika saya ketua MK itu partai lain pun melakukan kecurangan, tetapi ya itu sering tidak signifikan dan dilakukan juga oleh partai-partai lain. Nah sekarang akan halnya partai coklat, gitu ya. Memang sekarang ini yang jadi sorotan publik ya, sampai kita bicara ini kan ikut campurnya atau intervensinya polisi. Saya kira itu benar tetapi tidak merata. Mungkin hanya di daerah tertentu yang bisa dibuktikan itu. Ya, atau bisa dirasakan. Kalau dibuktikan nanti jadi perkara hukum, bisa dirasakan. Kalau dalam catatannya kader PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus itu mengatakan 9 sampai 11 daerah yang katanya Partai Coklat itu dikerahkan. Menurut data mereka, Pak. Ya. Kalaupun itu benar kan berarti kecil. Ya kan? Ya, tidak dominan ya. 9 sampai 11 dari 520 daerah. Ya. kan? Mungkin maksudnya provinsi, Pak. Kalau provinsi ya 30. Kalau waktu Pilpres dan Pileg rasanya kemarin kan 100% daerah peran itu, iya kan? Sekarang taruhlah kalau ada 9 sampai 11 misalnya, yang dirasakan. Nah sekarang udah turun. Artinya begini, sebenarnya Polri sudah mulai menjaga diri. Mungkin inginnya masih tetap memihak, tapi menjaga diri karena sorotan publik dan medsos itu tidak bisa dihindari. Nah cuma masalahnya sekarang yang kurang pas itu Pak Kapolri tidak pernah menanggapi ini, ya kan? Harusnya menjelaskan kan. Buat Pak Mahfud itu penting harusnya. Menurut saya penting karena beliau pejabat publik dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk mengimbangi opini agar gini rakyat tidak frustasi. Sudah digini kan kok diem aja sih, kan gitu kan? Terlepas benar atau tidaknya. Terlepas benar atau tidaknya harusnya dijelaskan. Kalau Pak Tito dulu kan agak tough ya, begitu ada dia jelaskan benar atau salah pokoknya jelaskan. Nah itu bagus bagi masyarakat. Oleh sebab itu kesannya Pak Tito juga ketika jadi Kapolri itu tercatat bagus karena lebih firm menyelesaikan masalah cepat, menjelaskan cepat. Soal rakyat tidak setuju nanti kan ada proses pengadilan. Sekarang kondisinya nggak begitu Pak sama sekali ya. Anda apa pernah melihat Pak Listio menjelaskan? Tidak pernah. Tidak pernah. Sejak Pilpres. Yang membantah justru Ketua Komisi 3 DPR mengatakan hoax. Tapi polisi sendiri tidak ada. Ya, menurut saya keliru, kurang tepat lah Pak Kapolri. Seharusnya menanggapi dong, enggak ini begini, yang diisukan di sini begini. Dijawab aja agar rakyat merasa ketika bertanya ada yang menjawab secara proporsional, gitu kan? Itu tipikalnya Kapolri atau bagaimana Pak? Dulu ketika Bapak menjadi Menko Polhukam seperti ini, enggak, Pak. Memang tidak ada respon, selalu tidak ada respon dari Kapolri. Pak Tito itu
dulu bagus, selalu merespon. Pak Idam Aziz lumayan merespon kalau ada masalah gitu. BHD dulu zaman saya merespons gitu. Nah yang sekarang terasa ini diem saja, mungkin ya biar aja lah, itu kan pendapat masyarakat. Tapi kalau menurut rasa saya ya, setiap orang punya rasa berbeda-beda. Yeah. Menurut saya, perasaan saya ya seharusnya dijawab dong, kan gitu ya, dijelaskan gitu. Sebagai wujud bertanggung jawab kepada publik ya, supaya tidak menjadi liar publik, informasinya. Ya. Tetapi secara umum sekarang intervensi Polri, maaf menurut saya sudah jauh menurun kalau hanya menemukan 9 sampai 11 provinsi. Apa itu? Apalagi itu yang dirasakan mungkin hanya dari 9 itu tidak semuanya sebenarnya yang terasa, membuat suasana agak panas. Mungkin hanya Jawa Tengah, Sumatera Utara, itu kan? Ya. Manado ya? Banten katanya Pak. Banten, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Tapi yang lain-lain tuh Gerindra memang menang sendiri. Pak Mahfud, supaya kita nggak dibilang bicara tanpa dasar. Makanya saya katakan rakyat merasakan itu, tetapi tidak banyak yang menulis bahwa sebenarnya ada sih di beberapa dialog interaktif gitu ya di televisi itu. Memang sebenarnya luar biasa. Pak Jokowi sudah ikut begitu, tapi polisi enggak di semua tempat manut kan gitu kan. Artinya ada juga daerah-daerah tertentu yang polisinya berusaha profesional gitu ya. Termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Dengan segala mesti sedikit banyak ada kan karena ini. Tapi Jakarta misalnya enggak tembus dengan endorsement misalnya kan enggak tembus. Gitu. Di berbagai daerah juga supaya diingat banyak yang partai itu menang sendiri bukan karena Pak Jokowi. Terutama Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kalau provinsi besar itu memang Deddy Mulyadi dan Khofifah itu sudah diperkirakan akan menang, ada atau tidak ada Pak Jokowi. Nah, yang agak jadi mempertanyakan karena hal yang sama diperkirakan Airin akan menang, tapi juga ternyata tumbang Airin Nah, itu yang menyebabkan orang merasa, wah ini dikerjain. Nah, silakan nanti dibuktikan aja di pengadilan. Tapi kalau itu pun terjadi kan berarti pengaruhnya udah kecil ya. Dan mungkin di Banten tuh bukan Pak Jokowi itu. Gerindra kan? Iya kan yang menang. Kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, dengan kekuatan politik Pak Jokowi hanya di Jawa Tengah dan di Medan. Bali tidak bisa diambil orang lain, masih tetap PDIP. Kan? Nah Pak Mahfud, kaitannya dengan rame-rame soal tudingan terhadap Partai Coklat, Parcok itu, lalu kemudian di DPR Pak, kader PDI Perjuangan terutama itu mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Polri. Untuk Polri tidak lagi di bawah polisi, tetapi misalnya dikembalikan di bawah Panglima TNI atau di bawah salah satu kementerian. Pak Mahfud melihat wacana seperti ini bagaimana? Itu sudah lama berkembang isu itu, bukan hanya sekarang. Hampir setiap pemilu isu agar Polri itu berada di bawah sebuah kementerian itu muncul. Zaman saya Menhan di tahun 2001 itu sudah ada yang usul karena dilepas dari Menhankam waktu itu kan, Menhankam, Menteri Pertahanan dan kan menjadi Menhan. Itu hanya koordinasinya dengan TNI, militer. Nah, Polri waktu itu langsung ke Presiden. Dan itu sudah dengan pertimbangan politik yang pada waktu itu dianggap matang. Karena begini, dulu kan polisi itu kan di bawah TNI ya, bahkan anak bawang gitu. Setiap langkah-langkah keamanan, langkah apa itu dulu yang dominan TNI kan. Polri enggak bisa berkutik, selalu disabot oleh TNI. Sehingga pada waktu itu orang mengatakan Polri ini harus disipilkan, gitu kan. Maka muncullah TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, pemisahan TNI Polri dan cara memilih Panglima dan Kapolri, yang itu berarti Kapolri itu sudah sejajar dengan Panglima. Nah sekarang dianggap eksesif kan, ini kok malah eksesif, lalu muncul. Kalau gitu letakkan di bawah kementerian. Memang rasanya ya sejauh yang saya tahu di seluruh dunia polisi itu di bawah sebuah kementerian. Sehingga Kapolrinya itu sebenarnya staf dari seorang menteri, tenaga lapangan, menteri kebijakan gitu. Tapi di Indonesia pada waktu itu dianggap yang cocok ya Polri sudah langsung aja ke Presiden biar tidak digunakan oleh partai. Karena pada waktu itu pikirannya
Kementerian itu jatah partai, sehingga siapa partai apa yang menduduki sebuah kementerian dia akan mempengaruhi Polri. Maka pada waktu itu udahlah serahkan aja ke Presiden. Justru untuk menghindari supaya tidak dipakai untuk politis justru ya. Oleh sebab itu menurut saya tidak perlu buru-buru untuk meletakkan lagi ke situ, tapi kalau meletakkan juga harus dipikirkan matang gitu ya. Karena sebenarnya kalau saya melihat ya Mas, Polri itu tidak profesional hanya dalam dua hal. Dalam hal politik dan dalam hal korupsi besar. Dua hal itu? Tapi itu dua-duanya parah Pak. Iya. Pengaruhnya jadi parah sekali. Iya, tapi kalau profesionalisme di bidang keamanan dan ketertiban umum bukan main kan. Polri, bagus. Misalnya apa? Misalnya restoratif justice. Itu bisa hidup di bawah Polri. Penyelesaian kasus-kasus pertengkaran agar tidak menjadi pidana. Damai di kampung-kampung itu kan diurus oleh Polsek, oleh Polres dan sebagainya, itu sekarang banyak. Tapi kalau sudah menyangkut korupsi, ya korupsi gitu ya, backingan yang diindikasikan itu kan, ya di situ korupsi banyak macet. Seperti yang sekarang ini kita masih menunggu kan apa sih tindakan terhadap Komdigi misalnya ya. Itu kalau menurut sumber-sumber udah jelas kalau polisi. Kalau bukan karena politik, kira-kira udah lebih gampang lah. Maksudnya tindakan terhadap judi online? Judi online, iya. Kasus di Komdigi kan. Informasinya, sekarang ini kan informasi bersebar di mana-mana dan itu akurat juga. Ya. Informasinya pelakunya si A, si B, yang ngaku sudah ini. Itu kan sebenarnya gampang. Tapi menurut saya, ini kan menyangkut soal politik juga dan korupsi juga di dalamnya. Ya kan? Ya. Nah, itu maka agak tersendat. Tapi kalau di bidang lain, keamanan umum, masalah penegakan hukum di daerah hukum yang kriminal biasa, profesionalisme, mengungkap pembunuhan yang tersamar, orang sudah dipotong-potong jadi 10 oleh polisi, ditemukan pelakunya ini. Kemampuan teknis untuk itu tidak diragukan ya? Tidak diragukan. Tapi di sisi yang di Semarang tuh bayi hilang, ya toh, bayi hilang, tidak ada yang tahu, sudah panik semua siapa, ketemu oleh Polri, besoknya ketemu ini dibayar oleh ini. Nah, maksud saya menjejak pelanggaran digital, pengalaman saya pribadi, kalau saya lapor ke Polri cepat kok. Nah, tapi di bidang korupsi dan di bidang korupsi dan politik Pak, saya catat ya, yang Bapak katakan. Korupsi dan politik, sehingga nanti kalau mau menata Polri ya harus diperhatikan ke situ, apakah perlu itu harus ke dalam kementerian. Yang munculkan misalnya di bawah Kemendagri, di bawah Kementeri Hukum, di bawah Jaksa Agung. Di bawah Jaksa Agung, Pak. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, Pak. Maksud saya akan kembali ke sana. Lalu bagaimana kita menghilangkan praktik seperti di Tenggaraya selama ini, setiap pemilu maupun pilkada, polisi dipakai oleh kekuasaan. Yang tadi Bapak mengatakan lemahnya di sisi itunya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita pandang bahwa kesempatan sekarang membuat supaya peran Polri lebih tepat dan lebih bagus gitu. Menurut saya kenegarawanan seorang presiden aja sebenarnya. Semua dan Kapolri dan seorang Kapolri. Karena ini sistem presidensil. Jadi kalau presiden mengatakan kamu harus begini, oke kamu tegakkan hukum dengan baik, tapi yang ini harus lewat saya, kan bisa aja presiden begitu. Atau jangan pandang bulu apa saja, tapi yang berisiko besar bagi orang jangan beritahu saya, kan wajar kalau polisi begitu. Sehingga menurut saya seorang presiden kalau dia menjadi negarawan tidak punya kepentingan politik, sebenarnya tidak sulit, tidak harus merubah struktur Polri di bawah kementerian. Hati-hati loh, Polri di bawah kementerian juga bisa tidak netral karena kementerian itu jatah parpol secara umum, iya kan? Iya. Nah kalau presidennya lalu ngasih ke parpol tertentu agar kepolisian dikendalikan untuk keperluan parpol tertentu, kan bisa juga, meskipun diletakkan di bawah kepresiden. Oleh sebab itu perlu kenegarawanan, bukan taktis teknis struktural saja, karena yang taktik teknis struktural itu sudah dibicarakan lama dulu ya, sampai voting kan waktu itu, sampai ribut ketika amandemen undang-undang dasar, ketika pemisahan TNI